Dari mana tadi saya mulainya? Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata fa ahyakum amwatan fa ahyakum. Summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Kaifa takfuruna billahi, bagaimana kamu ingkar, kafir kepada Allah. Wa kuntum, sedangkan kamu tadinya, dahulunya amwata, mati. Fa ahyakum, kemudian Allah hidupkan kalian. Summa yumitukum, kemudian Allah matikan pula kalian. Summa yuhyikum, dan kemudian Allah hidupkan pula. Summa ilaihi turja'un, kemudian kepadanya lah kamu dikembalikan. Ya. Huwallazi khalaqalakum, dan dia pula lah yang menciptakan untukmu ma fil ardi jami'a, apa yang ada di bumi ini semuanya. Summa stawa ilas sama'i fasawwahunna. Kemudian Allah istiwa ke langit untuk menyempurnakan langit, 7 lapis langit. Mulanya bumi isinya Allah ciptakan untuk kalian, kemudian Allah menyempurnakan, fasawwahunna, menyempurnakannya dengan istawa ke langit. 7 lapis langit. Wa huwa bikulli syai'in alim. Dialah alim, maha mengetahui kepada segala sesuatu. Wa qala radhiyallahu kaifa takfuruna billah. Ya. Dalam bahasa syariat, kufur, kafir sering kita artikan adalah al-khuruj 'anil millah, keluar dari agama. Ya. Tetapi dalam makna siyak boleh juhud, boleh ingkar. Ya. Bagaimana kamu mengingkari Allah? Ya, sesuatu yang diingkari adalah sesuatu yang dia terputus kepadanya, tidak memahaminya, tidak meyakininya, tidak ya, karena dia tak nampak ada Allah, baik pikirannya atau batinnya. Maknanya terhijab. Maka diartikan kaifa takfuruna billah, ay ala ayyi halin tahjubuna anhu. Atas sesuatu atau keadaan apakah yang kamu terhijab dari Allah? Ala ayyi hal. Bagaimana kamu mengingkari Allah? Kaifa takfuruna billah. Bagaimana kamu mengingkari, mengkafiri Allah? Yakni ini persoalan ala ayyi hal, keadaan, atas keadaan apakah yang kamu terhijab dari Allah? Ya. Ala ayyi halin tahjubuna anhu. Ya. Atas keadaan apakah kamu terhijab dari Allah? Wa kuntum amwata. Walhal annakum kuntum amwata. Sebenarnya bahwasanya kamu ya, sebelumnya mati. Mati itu tak ada. Artinya apa maksudnya disebut wa kuntum amwata? Yani kunta nutfan fi aslabi abaikum. Dulu kamu masih jadi setetes air. Nutfah, di mana di sulbi orang tua kamu, orang-orang tua kamu, moyang-moyang kamu. Apa sulbi itu? Rusuk. Artinya masih sebuah air di dalam tulang rusuk. Ayah-ayah kamu, orang-orang tua kamu. Itu dikatakan wa kuntum amwata. Ya. Kamu mati. Fa ahyakum. Kemudian Allah menghidupkanmu. Coba
Imam Ibn Arabi melihat siyak ini, kaifa takfuruna billah, apa yang menghijabi kamu dari Allah sehingga kamu kafir, mengingkari, macam tak perasan bahwa ada Allah dalam hidup ini. Ya. Coba kamu pahamkan, kamu bayangkan, wa kuntu amwata, kamu di mana sebelum ada di muka bumi ini? Amwat. Kalau kita tengok realnya secara akal, ada di dalam rusuk orang-orang tua kita. Bahasa Al-Quran itu amwat, mati. Fa'ahyakum, kemudian Allah hidupkan kalian. Artinya Allah lahirkan di dunia ini ada. Macam mana kemudian Allah terhalang tuh, kita tak nampak. Ya. Kita ini ada apa ahyakum, Allah hidupkan. Bukankah kamu dalil adanya Allah? Itu makna apa ahyakum. Ya. Lima la tastadilluna bil khalqi alal khaliq. Kenapa kamu tidak jadikan kamu makhluk ini sebagai dalil adanya makhluk? Kenapa jadi terkapir, terhalang? Begitu juga ketika Nabi Ibrahim bertanya kepada Allah, kaifa tuhyil mauta? Rabbi arini, coba Allah tunjukkan kepada aku bagaimana engkau menghidupkan yang mati. Artinya mengadakan yang tadinya tiada. Kita ini tak ada dulu. Bagaimana engkau mengadakan? Ini persoalan lain kepada aku nak tengok engkau. Ya. Sama dengan yang saya umpamakan, orang di depan pokok besar, dia tanya aku nak tengok biji dia ini mana ya? Macam mana nak tengok biji dia? Udah jadi besar, tak dari biji lah. Ya secara logik biji kan. Besarnya nih pokok, macam mana biji dia? Pula nak cari biji. Nah itu. Sama dengan Sidna Musa pergi ke Tursina, dia nak tengok Allah pula. Maka Allah suruh tengok bukit. Nanti aku tajalli di bukit itu, kemudian bukit itu hancur. Kita nak tengok mana Allah. Jika Allah bagi tajalli ma'rifat kepadamu, kamu hilang tak nampak dah. Semuanya kamu adalah dari Allah. Gitu. Kalau sudah jadi macam kita begini, macam mana kita tak tahu Allah pula? Kita dari mana pula? Orang sufi menjelaskan lebih dalam lagi. Sebetulnya apa yang dijelaskan oleh para mufassirin, memang macam itu juga cuma untuk pahaman akal saja, tidak dalam kepada akal batin. Sebetulnya orang sufi cakap akal tuh kalbu, hati. Bukan akal yang biasa dipakai oleh orang alat untuk melihat, untuk memikir, mengetahui warna, memahami benda nyata. Ketika orang nak memahami sesuatu yang tak nampak, yang tak dilihat oleh mata, tak didengar oleh telinga, itu pun ulama secara umum menyebut akal, tapi orang sufi menyebut kalbu. Itu saja bedanya. Jika salah saja mereka memahami istilah orang sufi, ketika orang sufi bicara hati, ya akal itu menurut kamu. Ya. Artinya bagian akal yang Allah berikan di dalam tubuh manusia untuk memahami sesuatu yang tidak dilihat oleh mata, tidak didengar oleh telinga, untuk diketahui warnanya, besarnya, disentuh oleh kulit, rasanya, kasar ke, halus ke, kan? Atau dirasa oleh lidah, pahit ke, asam ke.
Ya, ada benda yang tak dapat diindra ini dipahami. Macam begini, ada seorang perempuan, dia nak buat kue, dia pergi ke kedai, maka dia tengok ada orang buat kue cantik sangat. Macam lain dia punya model tuh. Maka dia tengok. Yang dia tengok benda. Lalu dia cara makan. Dia boleh bayang, ini ada garam, ada gula, ada tepung. Nah, kemudian dia jauhkan benda itu, kemudian dia berpikir. Ini akal orang sufi menyebut itu hati. Macam mana aku nak buat? Dia tengah buat konsep dalam pikiran dia. Dari mana dia meniru konsep itu? Dia menghadirkan ke dalam pikirannya. Atau dia nak buat yang model lain sikit yang lebih hebat daripada itu. Itu sebab ada orang melihat, mendengar, berpikir, ya, tapi tak paham. Ya. Ada akal tapi tak paham. Itu yang disebut akal bagian batin, itu hati. Bukan mereka salah memahami istilah itu, lalu mengatakan orang sufi pakai hati tak punya akal, itu sebab tak pakai akal itu sebab dia tak punya akal. Ini mereka tidak mengerti istilah yang dipakai oleh orang sufi. Sehingga orang filsafat mengatakan ada akal zahir, ada akal batin, atau ada hati zahir, ada hati batin. Itu juga. Nah, maka ini persoalan, bagaimana kamu dapat ingkar kepada Allah? Kamu dulu tak ada. Ya. Tafsiran itu akan pergi kepada nutfah. Ya. Fa'ahyakum, kemudian kamu diizharkan, dizuhurkan, diciptakan ke bumi. Untuk apa? Untuk menjadikan dalil akan adanya Allah yang kamu boleh jadi terhijab itu dari Allah. Macam mana jadi terhijab? Kamu ada. Dan kenyataannya orang memang sudah ada pun dan terhijab. Ada ilmu pun terhijab. Sudah beramal pun terhijab. Apa persoalan dia? Nah ini. Summa yumitukum. Kemudian dimatikan. Matilah, mati. Mati tabi'i bil mauti tabi'i. Mati kubur. Ya. Summa yuhyikum, dihidupkan kembali fil ba'ats. Bil ba'ats, di hari kiamat dibangkitkan. Ya. Nah, kenapa Allah cerita fa'ahyakum summa yuhyikum? Kuntum amwata, kamu mati, dihidupkan, kemudian dimatikan, dihidupkan. Artinya, ada perkara yang engkau boleh saksikan. Allah, ketika Allah hidupkan yang pertama tuh. Apa? Bisyuhud. Karena tak dapat tengok Allah. Itu sebab Bani Israel bertanya kepada Nabi Musa setelah Nabi Musa nampak gunung Allah tajalli di situ hancur dan kemudian dia tersungkur. Artinya ketika itu ilustrasi untuk akal, Allah tajalli ke gunung. Itu gunung adalah simbolik. Orang sufi memberikan pemahamannya, oke, ada gunung yang hancur, tetapi yang makna yang dimaksud adalah jika Allah tajalikan ke dalam hatimu untuk nampak Allah, kamu melihat dirimu tidak ada. Seperti gunung hancur. Pula bila Nabi Musa turun pergi ke kaumnya, orang Bani Israel cakap pula, lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan. Aku sama sekali tak nak percaya kepadamu. Apa yang kamu bincang Allah ada, kamu jumpa di atas, bla 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 bla. Artinya kamu usul. Ya. Aku tak percaya kalau belum aku tengok Allah ada di depanku berjahir. Nyata. Apa perintahnya? Kau kembali ke Allah dengan membunuh dirimu.
Faqtulu anfusakum. Ya. Zalikum khairul lakum inda bari'ikum fatubu ilaikum. Ya. Persoalannya sama saja. Ini pun macam mana boleh kamu terhijab dari Allah, kamu tak nampak Allah, kamu tak rasa Allah, kamu tak merasakan kehadirannya, keagungannya. Macam mana? Kamu dulu tak ada. Di mana tuh? Oke lah, yang paling hampir kamu berada di dalam sulbi orang tuamu. Itulah yang paling hampir dengan pikiran kita. Lalu dihidupkan. Ini kamu dalil adanya Tuhan. Tapi tak nampak. Masih tak nampak kalau tak ada syuhud untuk menyaksikan Allah. Ketika kita ada, ketika nampak orang ada. Itu sebab orang kenapa bermusuhan? Karena tak nampak Allah. Tak syuhud. Cakap pula antara orang berdua tuh. Kita jangan bawa-bawa Allah lah. Ini kita antara kita saja. Coba tengok. Itu Allah lain hal. Ini kita saja. Kalau tidak ada syuhud, terhijab. Itu sebab manusia maksiat. Itu sebab sanggup manusia menyakiti manusia tuh. Karena tak ada Allah. Itu sebab manusia berbuat kebaikan yang diperintahkan oleh agama untuk dirinya. Sudah pun dia baca dalil itu Allah yang perintah. Kenapa pula untuk dirinya? Artinya bahwa idzil awal ma'lumun bil musyahada. Kehidupan yang pertama yang boleh nampak Allah tidak terhijab, tidak terkapir. Bil musyahadati dengan musyahadah. Lalu kemudian dimatikan, mati tabi'i masuk kubur, kemudian nanti dihidupkan kembali di hari kiamat. Ini dalil apa? Kalau kita kembali, kalau kita mulanya mati, kemudian dihidupkan, kemudian dimatikan. Ini kan mati asal. Berarti mati kan asal kita. Kemudian hidup. Kemudian mati. Maknanya mati ini balik ke asal. Kan? Lalu dihidupkan. Ini berarti kehidupan pertama. Kita nampak terakhir, padahal itu pertama. Maka logik ini pula yang dipakai. Kenapa Nabi Sayyidul Mursalin, dia yang terakhir, itulah yang pertama. Jangan sangka apa yang telah dibangun kaidah pemikiran atau tafsiran orang sufi secara mereka menyebutnya filosofi, tetapi tafsir hakiki, tafsir sufi nazari, ya, itu tetap tidak menyalahi binaan pemahaman akal. Nah, artinya bahwa dihidupkan yang kedua kalinya, ini adalah bukti lagi, sebuah dalil untuk melihat Allah, mengimani Allah, bahwa kita datang dari kehidupan itu. Ya, kehidupan yang pertama. Itu sebab dikatakan, kita menyebut, agama memberitahu kita, bahwa ketika kita ada sebelum ada di sini, hidup sebelum ada di sini, dikatakan azali. Dulu kita di zaman azali. Zaman mana pula azali itu? Lepas mati kita balik ke tempat yang kita sebut abadi. Jadi azali dan abadi itu adalah titik yang sama. Tempat yang sama kalau itu tempat. Azali tiada bermula, tiada berakhir. Abadi pun sama, tiada berakhir. Maka kemudian setelah itu dijelaskan, summa ilaihi turja'un.
kemudian kepadanya lah kamu dikembalikan. Berarti semua ini hanyalah mujazah, lil mujazah. Apa? Lalu saja. Maka orang sufi mengumpamakan seperti orang bercermin. Sebelum kita bercermin, tak adalah gambar di cermin tuh. Begitu kita muncul, ada. Sebelumnya tak ada. Di mana dia pula? Kemudian sekarang ada. Ya, apa yang nak ditengok, yang diketahui? Ya, kita kalau bercermin, yang nak kita tahu, orang yang ada dalam cermin itu ke atau kita sendiri? Kita sendiri. Ada jerawat pula. Nah, kan kita pula yang diketahui. Taib. Atau itu artinya pemahaman yang umum. Aw summa yumitukum an anfusikum bil mautil iradi. Ya. Mati ada dua. Ada mati tabi'i atau mati suri. Apa mati tabi'i? Tabi'i mati jasad fisik, masuk kuburan. Mati suri pun sama. Kita adalah surah. Ya. Surahnya padam. Ya. Dulu orang hidup sama kita, kemudian mati. Apa yang mati? Surah. Ya. Dia ada. Jika Allah sudah hidupkan, bila Allah nak matikan sebetulnya? Hanya pindah ke barzah, barzah pindah ke kubur dan terus hidup abadi. Maka kita hidup ini adalah surah sekarang. Siapa yang cakap? Allah lah yang cakap. Di Al-Quran mengatakan wasawwarakum. Allah buat surahnya. Ini kan surah. Dan Allah pun punya nama Al-Musawwir dalam nama Asmaul Husna. Pembuat gambar. Dan Nabi pun berkata, Innallaha khalaqa Adam ala suratihi. Allah menciptakan manusia ikut yang Allah gambar. Ya. Kalau ada gambar ini, lalu kita tanya, ini siapa gambar? Ya. Gambar yang punya gambar lah. Gitu. Ketika tidak ada di dunia itu padam gambarnya. Itu yang kedua, al-mautul iradi. Mati irodahnya, mati kehendaknya. Kita merasa bahwa kita punya kehendak. Itu sebab mengaku ada kita. Dan aku yang berkehendak dan aku yang berbuat, aku yang menikmati, aku itu semuanya iradah. Padahal kita tak ada iradah. Yang kita sebut iradah itu adalah iradah yang Allah bagi kepada kita. Seperti kata ada. Ya, seperti kata ada. Kita ada, padahal diadakan. Nah, mati iradahnya. Itu al-mautul iradi. Apa mautul iradi? Fana, usul, syuhud. Itu mati iradi. Ya. Artinya ketika Allah yang dulu kita tak ada, kemudian hidup di dunia, ada mazharnya. Setelah itu Allah matikan iradahnya. Kan? Agar tidak kafir. Kaifa takfuruna billah, kaifa tahjubuna 'anillah, bagaimana kamu terhijab dari Allah. Wa kuntum amwata,
kamu mengaku ada sehingga kamu menghalangi Allah. Kamu tak ada pun dulu. Kemudian kamu dilahirkan ke bumi ini ada. Bagaimana agar tidak terhijab? Allah pula nanti yang akan matikan keberadaanmu. Matikan melihat dirimu ada. Itu mati iradi. Ya. Alladzi huwal fana, yaitu pana. Ya, mati iradi itu pana. Ya. Pana dalam apa? Pana al-fana upil wihdah. Lebur ke dalam wihdah. Bagaimana lebur ke dalam wihdah? Ketika dia Allah hidupkan rohaninya, itu artinya matilah iradah jasadnya. Matilah nafsu syahwatnya. Katakan begitu. Ya, ini kan istilah ilmu. Ya. Ada manhajnya. Ulama nih buat istilah ini. Jadi jangan baca seenak perutnya dan dia tak paham terus menyalahkan. Mati iradah artinya rohaninya hidup. Sifat mulianya sempurna di dalam rohani dia. Sehingga itulah yang memimpin fisikalnya, nafsunya, syahwatnya. Itulah mati iradah namanya. Yang disebut fana. Nah dengan begitu dia tak terhalang lagi untuk melihat Allah. Tidak bertanya lagi, Rabbi arini kaifa tuhyil mauta, Nabi Ibrahim kan. Wahai Tuhanku, perlihatkanlah bagaimana engkau menghidupkan yang mati. Artinya mengadakan yang tiada. Sehingga orang boleh mentauhidkan kamu. Maka Allah nyuruh, coba ambil burung, panggil burung cincang-cincang. Tahu cincang-cincang? Ya. Lalu letak di satu tempat, kamu panggil. Ya. Nanti akan datang kepadamu. Allah membuat ilustrasi yang logik. Oh, berarti kita tiada, kemudian menjadi ada. Gitu. Artinya, bagaimana burung boleh nampak dia sebelum dia diadakan? Tapi ketika dia adakan, bukan yang menghidupkan yang dia nampak, tapi dia. Itu sama dengan pertanyaan Nabi Musa. Aku ingin melihatmu, lihatlah gunung. Jika aku tajalli di situ hancur. Akhirnya Nabi Musa tersungkur sujud. Maka ada itu sebabnya ada tafsiran wasjud waqtarib. Sujudlah dan mendekatlah. Kamu sujudkan tubuhmu. Kamu hilangkan dirimu dan engkau saksikan semuamu Allah yang dekat dengan kamu. Maka akhirnya ada istilah wasjud, sujud. Itu sujud kepala. Waqtarib itu sujud hati. Apalah istilah itu? Yang penting dia adalah paham bahwa dia tidak terhijab dari Allah dan memandang bilangan itu tak ada, yang ada hanya tunggal. Sampai dibuat satu istilah begitu. 5 tak ada, kamu cari 5 sampai mati tak ada. Yang ada 1 5 kali. Maka 5 hanya sebutan, hanya surah, hanya gambar, hanya rupa, hanya waham ilusi. Ya. Semuanya Allah. Itulah pana fil wihda. Nah kalau sudah demikian, maka dia melihat bilangan ramai ini tak ada. Dia satu saja yang dia nampak, sudah. Ya. Itulah fana fil wihda. Jika Allah sudah hidupkan rohaninya, maka matilah tubuhnya. Iya tak? Maka matilah tubuhnya.
Ketika rohaninya sudah hidup, matilah tubuhnya. Ya. Apabila matilah tubuhnya, itu matinya mati iradah, bukan mati tabi'ah, bukan mati surah, bukan mati tubuh. Tapi mati iradah tubuh ini. Mati, dengan kata lain, al-wujudul istiqlali. Wujud independen, merasa ada hakikatnya. Itu bila mati, bila rohaninya hidup. Katakanlah, summa yumitukum, yakni kamu melakukan takhalli. Ya, summa yuhyikum, tajalli. Ya. Summa yumitukum, kamu takhalikan, kamu bersihkan, kamu tazkiyah. Summa yuhyikum, kemudian Allah hidupkan rohanimu. Allah tahalikan, tajalikan, dan Allah hidupkan rohanimu. Macam mana terhijab? Secara akal pun tadi, kamu dulu tak ada. Oke, yang paling hampir ketidakadaan yang kamu tahu adalah kamu dulu di rusuk orang tuamu. Itulah ketiadaan yang hampir dengan kamu paham dalam akal. Summa yuhyi fa'ahyakum, kemudian Allah hidupkan ada. Masih terhijab ke? Summa yumitukum, dimatikan lagi. Summa yuhyikum, dihidupkan nanti di akhirat. Jadi apakah kita tahu hakikat Allah nanti nunggu dihidupkan yang kedua? Betul-betul matinya mati tabi'i dikubur, kemudian dihidupkan di ba'as baru. Allah di padang mahsyar. Atau di dunia pun kamu boleh paham, kamu matikan iradah kamu. Allah hidupkan rohaninya, dia tidak terhijab lagi dengan Allah. Inilah fana dalam wihdah. Artinya fana dalam wihdah. Jika sudah demikian, dia tengok siapapun, tidak ada yang independen. Semua satu. Dari yang ciptakan Allah. Dari yang ciptakan dia, yaitu Allah yang sama. Kenapa Nabi sayang sangat dengan manusia meskipun kafir? Adalah karena pandangan agama yang lurus ini. Dia melihat Allah yang menciptakan. Summa yuhyikum bil hayatil haqiqah. Nah, kemudian kamu dihidupkan. Ya, kalau matinya mati iradi, maka dihidupkan dengan kehidupan hakiki. Apa? Kalau tadi mati iradi adalah fana istilahnya, maka Allah menghidupkan kamu, itulah hiyal baqa ba'dal fana. Ya. Dia baqa setelah fana. Baqa dengan apa? Bil wujudil mauhubil haqqani. Dengan wujud anugerah Allah. Itulah yang disebut kehidupan rohani. Baru nanti jika hidup rohaninya ini, Allah sebut dialah mukhlasin, dialah muqarrabin, dialah aulia. Orang sufi memberi istilah dialah arifin, dialah muhaqqiqin, dialah al-insanul kamil. Ya. Kalau disebut satu-satu sifatnya, dialah sadiqin, dialah mukhlisin, dialah sabirin, dialah syakirin, dialah muttaqin. Itu sifat-sifatnya disebut tuh. Sifatnya aulia, sifatnya anbiya, sifatnya mukhlasin, sifatnya disebut satu persatu. Hidup sudah dengan sifat itu baqa. Kenapa? Karena kebahagiaan, kenikmatan yang dari tubuh itu akan sekejap, fana.
Tapi kebahagiaan yang dari rohani itu bako. Itu sebab dikatakan bako. Itu sebab kebahagiaannya abadi. Orang dapat kebahagiaan ya, dari istri cantik. Dia punya istri cantik. Ya, bahagia. Tapi lepas menikah 50 tahun, cantiknya hilang tuh. Itulah fisik. Tapi kalau kebahagiaan yang didapat dari sifat rohani, ya, tak hilang. Rasanya pun tak hilang. Baik. Summa ilaihi turja'un. Kemudian kepadanya lah dikembalikan. Ya. Artinya apa? Dia raji'in ilallah. Kembali wusul kepada Allah untuk menyaksikan. Syuhud. Ya. Karena in kanatil wihda wihdatus sifat aw syuhud in kanat wihdatuz zat. Nah, ketika dia hidup melihat sifat Allah tapi dia kembali untuk menyaksikan zat. Artinya apa menyaksikan zat? Ya, orang menganggap bahwa orang sufi tengok zat mana satu tuh? Aduh. Tanyalah dulu bayi-bayi, ini istilah ilmiah. Ya. Orang sudah sepakat dari awal, Allah gaib mutlak tak dapat dilihat. Dan ini bukan bincang pasal akal, pasal benda. Ini pasal Allah. Itu hanya terminologi saja. Maka itu kan perumpamaannya, seorang istri mencintai lelaki, suaminya, hartanya ke, tampannya ke, atau dirinya. Harta habis, tampan habis. Tapi dirinya tak habis. Dalam konteks cinta, syahwat. Nah, ketika orang sudah sampai ke tahap aku tak ada orang lain kecuali engkau, berarti dirinya tuh. Ya. Ini tidak akan mengantar ke dirinya kalau dia tidak mencintai sifatnya. Lelaki ke perempuan, dia telah menyerahkan hak. Ya, aku hanya untukmu, aku tak ada orang lain selainmu. Ya. Ini adalah sebelum dia memberikan pernyataan aku tak ada orang lain selain engkau, berarti sebelumnya dia telah melihat sifat-sifatnya. Kalau tengok sifatnya dia tak suka, tak akan dia serahkan dirinya. Tak akan dia katakan hanya engkau dalam hidupku. Dia akan cari engkau lain, orang lain, zat lain. Tapi bila ada sifat-sifatnya, ya. Nah, orang jika sudah mati iradenya tubuhnya, rohaninya hidup, ya, dia akan menyaksikan apa yang dia nampak oleh mata, telinga, dan lain sebagainya. Yang dia baca adalah sifat dan asma Allah. Bila dia sudah nampak semua yang dia lihat, berarti dia pergi kepada yang tunggal saja, zat. Itulah dia kembali ke sana. Jadi apapun yang terjadi di dunia ini, dia akan kembalikan ke sana satu. Allah, 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 Allah. Sudah. Itulah wa ilaihi turja'un ba'da yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Maka Sidi Abdul Qadir Al-Jilani pun pernah berkata begini, kau nak syuhud Allah dekat mana? Dekat dunia ke dekat akhirat? Kalau dekat akhirat, kau tak nampak di dunia, baru kau Allah hidupkan di akhirat baru. Ya. Dikatakan basaruka hadid, mata kamu macam tajam sangat, nampak hakikat Allah. Ya. Di dalam Al-Quran dikatakan demikian. Ketika orang di dunia itu ya, banyak maksiat, dia tak taat kepada Allah, begitu sampai di akhirat dia dalam Al-Quran dilukiskan matanya besi. Arti besi kan tajam, nampak hakikat. Baru dia nak kembalikan. Minta kembalikan, ya Allah, kembalikan aku ke dunia. Menyesal dia tak nampak di dunia.
Itu ayat pertama. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dialah yang telah menciptakan untukmu apa yang ada di bumi ini semuanya. Apa bumi ini? Al-jihatus supliyah. Ya. Arah yang rendah bumi ini. Yaitu hiya allati hiya al-alamul unsuri. Alam unsur. Unsur tanah, unsur api, unsur angin, dan unsur air. Semuanya likauniha mabadi khalqikum wa mawaddi wujudikum wa baqaikum. Ya, kenapa untuk kita nih bumi? Karena itu unsur. Bumi ini kan tanah, angin, air, api. Itulah asal usul kita diciptakan dan material wujud kamu itulah kamu. Itu sebab tak ada yang Allah serahkan bumi ini tidak kepada malaikat, tidak kepada jin, tapi kepada manusia. Yang mengerti bumi ini hanya manusia. Karena manusia diciptakan dari situ. Summastawa qasada qasdan mustawiyan ila jihatil uliyah. Kemudian Allah menuju untuk menyempurnakan sisi al-ulwiyah. Ya. Atas. Kalau bumi itu adalah bahan ciptaan tubuh kita, posisinya, kedudukannya ada di bawah, ya, maka langit itu kedudukannya di atas. Dan jika bumi itu tubuh, maka langit itu ruh. Allah dah sempurnakan tubuhmu sebagai insan material, insan jasad. Kemudian Allah akan sempurnakan rohanimu. Itulah tujuan hidup. Ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ay illa liya'rifun. Aku ciptakan jasad ini sebagai tempat untuk aku masukkan, aku ciptakan di dalam tubuh itu satu cahaya ma'rifat untuk mengenal aku. Ya. Summa litafawuti bainal jihatain wal ijadain al ibda'i wa takwini la litarakhima bainaz zaman liyalzam taqaddumu khalqil ardi alas sama. Kenapa Allah menyebut dialah yang menciptakan untukmu apa yang ada di bumi ini semuanya. Summa stawa ilas sama, kemudian pasawahuna, kemudian Allah menyempurnakan di 7 lapis langit. Sepertinya ada tafawut, ada tafawut, ada perbedaan antara dua arah, bumi dan langit. Antara dua ada al-ibda'i yang indah itu, bumi dan langit. Ada bumi, ada langit. Ya. Ada dua ciptaan alam, ada kaun di bumi, ada kaun di langit. Ini bukan summa di sini bukan litarohi. Tarohi itu untuk berjarak. Ini dulu, kemudian ini. Ya. Seolah-olah ada dua zaman. Ya. Agar bumi dilebih dahulukan dari langit. Ya. La litarukhi baina zamain liyal jam taqaddum. Artinya bukan untuk itu. Fa'adallahu nasaba samawati bihasab. Ya. Allah nak sempurnakan 7 lapis langit saja. Tarahul amah. Kenapa? Yang dilihat oleh umum langit 7. Namun itu satu isyarat. Idithaminu wattasi'u wal kursiyu wal arsh al-zahiran. Yang ke-8-nya adalah kursi, yang ke-9-nya arsy di atas. Ya. Bukan Allah buat langit kemudian ada zaman yang ya, macam kita buat pondasi dulu lalu kemudian buat atap kemudian. Ya. Sehingga ada jarak berapa hari atau berapa jam, berapa menit. Tak ada jaraknya itu. Ya. Sehingga bumi dulu baru langit. Bukan. Tetapi Allah nak katakan bahwasanya
bumi ini, kemudian ada langit. Jasad ini ada ruh. Dan di atas semua itu ada kursi, ada arasy. Di mana Allah kedudukannya mengendalikan dari arasy. Seperti tubuh kita, kita rasanya yang mengendalikan diri kita dari hati kita. Nah ini, nah itu, nah ini, nah itu. Itu hanya app saja yang kita kenal secara tubuh. Aplikasi, tetapi sebetulnya Allahu Akbar. Ya. Wal haqiqah anna al-jihat as-sufliyah hiya al-alamul jasmani. Ini yang dimaksud bumi, arah yang di bawah itu jasmani, badan. Kal badan wa a'dha'i, seperti badan dan anggota tubuhnya. Ya. Dan lidunuwi rutbatihi binisba ilal alamir rohani. Badan ini sangat karena dekat kedudukannya kepada alam rohani. Jasad tempatnya rohani langsung. Ya, itulah yang disebut al-dihwa al-jilhatul ulwiyah. Itulah arah yang di atas yang disebut al-mu'abbar anha bis sama, langit. Summa litafawut bainal khalqi wal amr. Ya. Kemudian ada perbedaan antara khalq. Maka di Al-Quran, ala lahul khalqu wal amru. Punya Allah lah ciptaan dan urusan. Khalq bumi, urusan langit. Khalq jasad, urusan rohani. Khalq ijad, wujudkan. Kemudian, wal amr adalah imdad. Ya. Wasawahunna sab'a samawat. Lalu kenapa Allah sempurnakan tujuh lapis langit? Isyarah ila maratibi alamir ruhaniyah. Bahwa di langit ada 7. Ya, ini adalah isyarat kepada martabat alam rohani. Apa alam rohani 7? Yang pertama, alamul malakutul ardiyatu wal quwwa an-nufsaniyah wal jin. Alam malakut. Ya, alam malakutnya bumi dan kekuatan nafsu. Apa sifat yang ada dari dalam tubuh malakut? Wasani alamun nafs. Alam nafsu. Ketiga alamul qalbi. Keempat alamul aql. Kelima alamus sir. Keenam alamul ruh. Ketujuh alamul khafa alladhi huwa sirrul ruhi. Ya, yang ketujuh adalah alam yang tersembunyi. Yang itu adalah sirnya rohani. Bukan sirnya hati. Ini istilah. Ya. Mereka punya penjelasannya secara detail. Wa ila hadha asyara amirul mu'minin alaihi salatu wassalam saluni an turukis sama. Fa inni a'lamu biha min turukil ard. Tanyalah kepadaku tentang apa? Tentang jalan-jalan langit. Dari mana aku tahu? Karena aku mengetahui dengan jalan-jalan langit itu melalui jalan-jalan bumi. Di tubuh ini ada hati, ada di dalam pikir. Di tubuh ini tubuh, ada jantung. Ya. Dan kita mengatakan ada hati yang paling dalam, ada hati yang paling dalam. Langit juga begitu, roh juga begitu. Di hati ini ada sifat melihat. Di ruh itu ada sifat melihat. Di tubuh inilah. Sebetulnya bukan ini yang melihat. Ada orang matanya melotot tapi sifat melihatnya dicabut. Ya, orang kupingnya tak hilang pun tapi pendengarannya hilang. Jadi apa yang ada di tubuh itu berarti ada yang di tubuh yang nampak, berarti ada juga di tubuh yang tidak nampak. Ya. Jadi dari mana kamu paham tentang alam alam uluwi, alam rohani yang tak nampak? Ini bumi contohnya. Dari mana kamu tahu Allah ini makhluk? Kurang terang ke? Terhijab ke? Ya. Maka mereka menyangka orang supaya berfilsafat, tak guna akal. Mereka melihat Allah dari ciptaannya dan boleh menerangkan apa yang dibukakan oleh Allah ke dalam hatinya.
Ya. Turukuha al-akhwal wal maqamat. Apa turuk akhwal al-maqamat? Apa jalan-jalan langit? Ya, rohani. Akhwal, maqamat, juhud, tawakal, ridho, sabar. Itulah. Bukankah tubuh kita punya sabar? Ya. Pencuri pun sabar tuh orang tidur tuh. Nggak cakap apa kalau bukan cakap sabar tuh. Ya. Kita tahu apa bahasa selain Arab, selain bahasa agama. Orang dengan sabar menunggu, pencuri itu menunggu orang tidur. Dengan sabar dia menunggu orang tidur baru kemudian dia masuk ke dalam rumah. Apa dalam bahasa yang bukan agama itu? Sabar tuh. Tubuh ini akal nih. Kalau dia berbuat, akhirnya dia tak mampu. Aku pasrah. Agama bukan itu. Agama pasrah sebelum dia berbuat. Rohani. Nah, ketika orang berkata agama hanya dalam konteks amal zahir, apa yang dipaham oleh akal sempit, akal zahir, dia kata, sudah itulah pahamnya. Wa alam annal aqla bistilahil hikmah huwa ruh. Akal kalau dalam istilah hikmah, itulah ruh. Ya. Tetapi dalam istilah orang sufi, akal itu dalam istilah hikmah. Orang sufi adalah ruh. Ketika nyebut ruh, itu akal. Tetapi akal yang boleh melihat di balik apa yang dipandang oleh mata, oleh telinga, oleh rasa. Yang akal boleh menilai sesuatu. Ya. Cobalah kamu pikirkan. Pikirkan Allah, mana ada Allah? Yang kita lihat bukan Allah makhluk. Itu yang dilihat oleh mata. Yang didengar oleh telinga. Yang dirasa oleh tangan. Bukan Allah. Tapi kenapa pikiran kita mengatakan ini Allah? Itu akal yang dibatin. Orang sufi sebut itu ruh. Walladzi samainahu hahuna bil aqli ala istilahil mutasawwifah huwal quwwatul aqila allati li nafsin natiqa indal hukama. Ya, yang kami namakan di sini dengan akal dalam istilah sufi itu adalah kekuatan yang aqilah al-mudrikah. Kekuatan untuk mencapai sesuatu yang ada di dalam diri ini. Nafsun natiqah itu menurut orang ahli filsafat. Walihadza qalatil mutasawwifah. Oleh karena itu orang-orang sufi berkata al-aqlu huwa maudhi'un saqilun minal qalbi. Akal itu adalah tempat yang berkilauan dari hati. Mutanawwarun binuri ruh, yang mendapat sinar dari sinar ruh. Itu akal. Wal qalbu huwa nafsun natiqah. Kalbu itu adalah tubuh yang natiqah ini, nafsun natiqah ini. Fahfazhu. Hafalah istilah-istilah ini. Li'alla yatashawwasul faham biikhtilafil istilah. Jangan sampai kamu kacau pahamnya karena istilah yang berbeda. Ya. Mereka tak duduk dengan tawadu dan berniat untuk belajar, untuk memahami ilmu lain. Ya. Ilmu yang dipahami oleh mereka orang sufi yang dilarang untuk dilihat selain orang yang melakukan tasawuf dan mendapatkan futuh mauhibah dari Allah setelah hatinya bersih. Ya. Dia nak coba dengan paham dia kepada ayat-ayat bahasa Arab berdasarkan kamus, bukan berdasarkan istilah yang diingini oleh mereka. Inilah bagaimana jalan apa orang boleh kafir itu. Semuanya sudah terang. Ya. Imma Allah matikan, masuk bumi dan nanti dibangkitkan di akhirat baru tahu Allah, atau matikan jasadmu. Yaitu dengan menghidupkan rohanimu. Bukan menghidupkan, Allah yang menghidupkan. Artinya kita mujahadah saja. Allah hidupkan rohani. Ya, bukan kita yang menghidupkan pada hakikat. Itu anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka digambarkan Allah ciptakan bumi kemudian langit. Ya. Artinya bahwa Allah ciptakan dan Allah pula yang mengaturnya. Rohani ini yang mengaturnya.
Dalam tubuh pun kita merasa aku nak ini dari rohani. Ketika terpisah rohani itu jasad tak buat apa-apa. Tapi jika rohani itu ada sifat-sifat mulia, maka pengaturannya adalah pengaturan yang baik. Berdasarkan kehendak Allah. Itulah hidupnya dengan baqa. Ya. Jasad ada, tapi sakit, tak boleh buat apa-apa. Ruh ada, tapi sakit, tak ada akhlak, tak ada sifat mulia, tak boleh buat apa-apa. Ya. Maka Allah yang menciptakan, Allah yang mengatur. Nah, amru ruhani, makanya dikatakan kulir ruh min amri rabbi. Ya. Ruh itu amr Allah. Naqifuna walhamdulillah, al-Fatihah.